Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yaitu Sakaratul Maut dan Alam Kubur, dan di sini saya sebagai moderator yaitu Aura dan teman saya Alisa Nafa Prastiani. Saya Alia Faiza Zahra. Saya Desi Lumawati. Saya Amanda Wirahmadani. Ya baik, jadi materi pertama akan dijelaskan oleh Kapai, materi kedua akan dijelaskan oleh Amanda, materi ketiga akan dijelaskan oleh saya, yang keempat oleh Alia, dan yang kelima itu dari Desi. Artian dari Sakaratul Maut sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti menuju kematian. Sakaratul Maut menunjukkan keadaan seseorang antara mati dan belum mati. Kematian adalah keadaan di mana ruh mulai meninggalkan jasad, bukan ruh yang menghilang. Pengertian alam kubur dalam Islam adalah fase setelah orang meninggal sebelum hari kiamat. Di sini ruh akan diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang keyakinan dan perbuatannya selama hidup. Baik, saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran dan hadis Nabi terkait Sakaratul Maut. Yang pertama ada Quran Surat Kaf ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Waja'at sakratul mauti bilhaq Zalika mau kunta minhu tahid, yang artinya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ayat ini menjelaskan bahwa sakratul maut itu datang dengan pasti dan tidak bisa kita hindari. Kemudian ada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi sakratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Dan hadis ini tuh menjelaskan bahwa sakratul maut bukan hanya proses yang menandai berakhirnya kehidupan seseorang, tetapi juga merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan. Dan rasa sakit ini tuh digambarkan dengan perumpamaan yang sangat kuat untuk memberikan pemahaman kepada umat muslim tentang betapa beratnya keadaan sakaratul maut. Quran Surat Ibrahim ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yusabbitullahul lazina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu may yasha, yang artinya jika seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya, ia kemudian didatangi oleh dua malaikat lalu bertanya kepadanya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah yang dimaksud al-qaulut sabit dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulut sabit. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu memberikan kekuatan kepada orang yang beriman agar mampu memberikan jawaban yang benar di hadapan malaikat di alam kubur. Keteguhan ini dalam menjawab pertanyaan ini menunjukkan iman yang kokoh dan keyakinan yang kuat dalam ajaran agama Islam. Baik, jadi saya akan menjelaskan tanda-tanda sakaratul maut. Yang pertama itu ada lelah dan mengantuk. Ya, orang-orang yang mendekati sakaratul maut itu akan merasakan perubahan metabolisme yang membuat dia tampak lebih tidak bertenaga, lelah dan juga mengantuk. Orang ini akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur. Yang kedua, tidak ingin makan ataupun minum. Orang ini cenderung menolak makan ataupun minum dan terlihat kesulitan dalam mengonsumsi makanan melalui mulut. Saat menjelang kematian, tubuh tidak mampu lagi memproses makanan dengan baik. Yang ketiga, perubahan nafas. Nafasnya bisa menjadi lebih cepat dan lebih dalam dan lebih tidak teratur. Yang keempat ada berhalusinasi. Orang ini seolah-olah melihat sesuatu yang tidak nyata. Yang kelima, enggan berinteraksi. Aliran darah adalah bagian dari tanda kematian yang sudah dekat. Kondisi ini membuat seseorang cenderung menarik diri atau enggan berinteraksi. Kaitan sakaratul maut dan alam kubur. Sakaratul maut dan alam kubur memiliki keterkaitan yang erat sebagai dua tahap penting dalam transisi kehidupan manusia dari dunia menuju akhirat. Sakaratul maut atau proses menjelang kematian dianggap sebagai awal perjalanan ruh dari dunia menuju alam barzah atau alam kubur, yang berperan sebagai tempat persinggahan sebelum hari kebangkitan. Proses ini bisa menjadi sulit atau damai, tergantung pada amal seseorang di dunia. Pelajaran yang dapat diambil dari sakaratul maut. Sejatinya manusia perlu senantiasa mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian, kita sebagai hamba Allah akan hati-hati dalam meniti kehidupan dunia, agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang kedua, kita sebagai manusia diharapkan harus mampu menahan godaan atas kenikmatan dan kebahagiaan dari dunia, karena hal tersebut hanya bersifat semu dan sementara saja. Dan yang ketiga,
Janganlah sesekali manusia lalai dari perintah Allah dan mengabaikan akhirat. Kelalaian dapat terjadi pada manusia jika terus-menerus mengejar harta tanpa menghiraukan halal atau haramnya dari harta tersebut. Pelajaran yang dapat diambil dari alam kubur. Yang pertama, sebagai pengingat keterbatasan akan dunia. Artinya, kehidupan di dunia hanyalah sementara, dan kematian mengingatkan kita akan pentingnya persiapan untuk kehidupan abadi. Yang kedua, menjadi patokan amalan baik. Alam kubur mencerminkan hasil dari perbuatan kita selama di dunia, mendorong kita untuk lebih berbuat baik. Yang tiga, motivasi untuk mengintrospeksi diri. Alam kubur mengajarkan kita pentingnya menghargai hidup, introspeksi, dan bersyukur atas waktu yang dimiliki. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.